binatang ada dua, binatang yang halal dimakan dan binatang yang haram dimakan dalam mazhab Syafi'i. Binatang yang halal dimakan boleh Anda cukur lalu Anda jadikan baju, namanya wol. Boleh. Bahkan kalau mati pun ulama khilaf besar, bahkan karena itu binatang aslinya boleh dimakan, maka bulunya pun adalah tetap suci, karena bulu tidak ada rohnya, tidak akan jadi bangkai. Ini ulama mengatakan boleh dipakai bulunya. Biarpun sebagian mengatakan karena binatangnya jadi bangkai maka jadi najis. Nah, binatang yang tidak halal dimakan sama ulama berbeda. Kebanyakan mengatakan kalau binatang yang tidak halal dimakan maka bulu-bulunya adalah ada sebagian, tidak semuanya. Bulu-bulunya adalah termasuk yang tidak diperkenankan. Maka itu menjadi najis kalau memang banyak. Kalau sedikit dimaafkan, seperti bulu-bulu kucing itu tidak sabit, kecuali Anda niat ngerok kemudian Anda sakui, itu beda. Tapi sebagian lain mengatakan bahwasanya bulu tidak masuk, tidak bisa dikatakan bangkai, maka tidak dikatakan ini. Jadi intinya begini, kalau sudah urusan bulu kucing, kan ya dulu bulu kucing yang sudah dikatakan innamunat tawafin, bahkan Nabi menyatakan itu adalah suci, bukan seperti yang lainnya, maka itu adalah hal yang dimaafkan. Anda tidak usah terkena was-was ya, karena bulunya bulu apa? Bulu kucing, kecuali bulu anjing ya. Kalau bulu kucing dimaafkan ya, apalagi kasusnya ya sedikit, bukan Anda kerok itu bulu. Dan begitulah para ulama menjelaskan, Anda tidak usah pusing-pusing, bulu-bulu kucing yang ada di baju Anda tidak usah pikirin, baju Anda tetap sah, suci, dan Anda sah di dalam melakukan sholat dengan bulu-bulu kucing yang nempel di badan Anda atau di sajadah Anda. Baik, itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Untuk permasalahan bulu binatang ya, terlebih adalah seperti bulunya kucing, ini bagaimana? Sebenarnya begini, dalam kaitannya untuk bulu daripada binatang ya, maka dilihat daripada jenis binatangnya. Tatkala itu adalah binatang yang halal untuk dimakan, maka hukum bulunya adalah suci ya, maka hukum bulunya adalah suci, seperti sapi, kambing, onta, kuda. Lah, ini adalah jenis binatang-binatang yang halal untuk dimakan, maka bulunya adalah dinyatakan suci ya, termasuk dari golongan unggas seperti daripada ayam, burung, dan lain sebagainya ya, yang sekiranya dihukumi halal untuk dimakan dagingnya, maka hukum bulunya adalah suci, kecuali bagian pangkal daripada bulunya ayam. Di situ ada sisi seperti dagingnya itu di bagian dalamnya. Nah, itu yang bisa berubah jadi nanah, bisa berubah jadi darah, itu aja yang bagian najis. Kalau itu kita bersihkan, maka untuk bulu yang lainnya sudah suci. Hanya yang di bagian pangkal, kalau kita lihat bulunya ayam itu terkadang seperti halnya ada daging seperti itu. Nah, itu aja ya, yang bisa dihukumi untuk najis, tapi yang lainnya adalah hukumnya suci. Nah, kemudian untuk yang binatang yang dinyatakan najis mughalladhah, maka sudah jelas hukum bulunya adalah juga najis mughalladhah, seperti anjing dan babi ya, seperti anjing dan babi ya, walaupun bulunya daripada anjing, bulunya dari babi termasuk daripada najis mughalladhah, karena najis berat itu tidak hanya pada sisi mulutnya atau liurnya, tapi seluruh daripada anggota tubuh termasuk bulu ya, termasuk bulu. Jadi bagian tubuh manapun, baik itu liurnya, baik itu dagingnya, baik itu adalah apa, kalau perlu keringatnya atau juga daripada bulunya, semuanya dihukumi najis mughalladhah. Nah, sekarang yang tengah-tengah, apa, binatang yang suci namun tidak boleh untuk dimakan, tidak halal untuk dimakan. Nah, seperti kucing, seperti keledai ya, daripada jenis-jenis binatang yang tidak halal untuk dimakan. Hanya saja bukan termasuk binatang najis seperti anjing dan babi ya. Nah, maka bagaimana hukumnya? Kalau seandainya adalah binatang tunggangan, maka dimaafkan walaupun banyak. Contohnya keledai ya, keledai, himar, itu adalah himar ahli, itu hukumnya haram dimakan. Jadi beda dengan kuda. Kalau kuda adalah halal, tapi himar ahli, himar yang biasa diternak, yaitu keledai yang biasanya dijadikan tunggangan, itu adalah haram untuk dimakan. Hanya saja karena biasa dijadikan tunggangan, maka mungkin saat ditunggangi kemudian banyak bulu yang menempel di bagian daripada pakaian kita atau bahkan di area pantat kita misalkan, maka bagaimana? Itu semuanya dimakfu walaupun banyak. Tapi kalau bukan ya, maka dimaafkan kalau dianggap sedikit
Tapi kalau dianggap terlalu banyak, maka hukumnya adalah tidak dimaafkan. Hanya saja itu kan najis daripada benda. Selama nggak ada basahan, ya, maka bagaimana? Ya nggak menajiskan kepada tubuh kita, cukup digebas, sudah hilang. Ya, kalau sudah demikian maka tidak dihukumi najis sama sekali. Ya, kecuali kalau sangat terlalu sulit bagi kita untuk menghindar. Kenapa? Merata di karpet hingga kita jalan nggak bisa untuk menghindar. Nah, kalau sudah demikian masuk dalam bagian masyaqqatul ikhtiras, diperbolehkan. Artinya dihukumi ma'fu atau dimaafkan sebagaimana hukum yang suci. Nah, bulu kucing. Kucing itu termasuk adalah binatang yang setiap hari tinggal dengan kita. Setiap hari tinggal dengan kita. Jika itu sedikit maka dimaafkan. Jika sedikit. Jika banyak tidak dimaafkan. Bulu kucing. Jika sedikit dimaafkan. Ya kalau banyak ya nggak kebanyak. Banyak itu mungkin karena dia gendong, ya kan? Mana ada sholat gendong kucing dulu, ya. Walaupun di sini ulama berbeda pendapat ulama, tapi kebanyakan karena ini kucing ini termasuk adalah jenis dari binatang yang setiap hari ada di sekeliling kita, maka itu juga adalah dimaafkan. Kecuali kucing hutan yang memang beringas, ya kan, kucing hutan beringas yang juga memangsa, nah ini beda lagi. Tapi kalau kucing yang setiap hari dengan kita, kebanyakan para ulama mengatakan dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah yang telah memudahkan kita untuk belajar, untuk mengkaji ilmu, untuk belajar bersama. Dan kali ini kita akan membahas tentang kucing. Nah, ada perbedaan kucing. Sebagian dari kita memelihara kucing. Ada yang mempunyai kucing anggora, ada yang mempunyai kucing kota, mempunyai kucing kampung. Asalkan jangan kucing-kucing kota, ya. Nah, ya terkadang banyak yang bertanya, Ustaz, apa sih hukumnya itu bulu kucing? Soalnya ada kucing, ya sering kali terjadi kucing itu pangku di atas pangkuan kita, kemudian bulunya itu berserakan, berterbangan, kemudian menempel di baju kita, lalu kita bawa sholat. Apa hukum asli dari bulu kucing tersebut? Sebelum itu harus kita pahami dulu, kita harus menghafal, harus memahami kaidah perbinatangan. Apa itu Ustaz kaidah perbinatangan? Ya, kaidah yang pertama, semua hewan itu suci ketika hidup, ya. Hewan yang hidup itu semuanya suci kecuali anjing dan babi. Nah, anjing dan babi hukumnya najis. Oke. Jika kita pegang anjing dan babi itu dan ada bebasahan di antara kita berdua, maksudnya di antara kita dan ada anjing yang basah atau tangan kita yang basah atau dua-duanya yang basah, nah, maka najis itu akan berpindah. Oke, ini adalah kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua adalah semua hewan yang mati. Semua hewan yang mati itu kita lihat dulu, ini hewan yang bisa dimakan atau tidak. Jika hewan itu tidak bisa dimakan, maka hukumnya najis, seperti singa, macan, dan lain-lain. Semua hewan pokoknya yang tidak bisa dimakan, kalau mati hukumnya najis. Nah, najis. Jika kita bawa sholat misalnya, ini enggak sah. Misalnya ada ulat tidak bisa dimakan. Oke, kita pegang itu ada ulat mati, kita bawa sholatnya tidak sah. Nah, itu hewan yang tidak bisa dimakan. Adapun hewan yang bisa dimakan, nah kita lihat dulu, ini hewan yang bisa dimakan, ini matinya ini karena disembelih atau tidak. Jika mati karena tidak disembelih, oke, mati dengan begitu saja, mungkin karena ya banyak pikiran hidup. Nah, mati, nah ini hukumnya menjadi bangkai. Dan hukum bangkai adalah hukumnya najis. Oke, ini. Akan tetapi jika hewan yang bisa dimakan tersebut mati gara-gara disembelih, seperti hewan kurban, kambing, sapi, onta, ayam, misalnya ayam kita sembelih, ini ayam bisa dimakan.
dan mati karena disembelih, maka hukumnya adalah suci dan boleh dimakan. Ini adalah kaidah yang kedua. Adapun kaidah yang ketiga adalah semua anggota badan dari hewan yang terpisah ketika hidup, maka hukumnya adalah bangkai. Maksudnya najis hukumnya. Oke, ini selain ikan dan belalang, jika terpisah ketika hidup, maka hukumnya adalah bangkai dan najis. Seperti contoh, mungkin karena sebagian orang ingin makan buntut sapi, akhirnya pergi ke kandang, kemudian dipotong tuh buntut tuh, kemudian dimasak. Nah, ini tidak boleh, soalnya ini terpisah ketika hidup dan bangkainya sapi adalah najis. Jadi buntut ini tidak boleh dimakan karena hukumnya najis. Oke, kecuali, makanya di sini ada pengecualian, kecuali bulu dari hewan yang bisa dimakan. Nah, bulu-bulu hewan yang bisa dimakan ini hukumnya suci. Oke, misalnya bulu sapi, bulu domba, bulu kambing. Nah, ini hewan bisa dimakan, hukumnya suci. Nah, jika kalau kita lihat masalah yang kita bahas, yaitu bulu kucing. Nah, bulu kucing ini tidak bisa dimakan, maka hukumnya najis. Oke, bulu kucing hukumnya najis. Aslinya seperti ini. Akan tetapi ternyata jika sedikit, bulunya dimaafkan. Nah, jika ada bulu kucing menempel di sarung kita atau di baju kita itu sedikit, maka hukumnya dimaafkan. Oke, maka dari itu agar selamat sebelum kita sholat, sebelum kita melakukan ibadah sholat, nah diusahakan kita menghilangkan bulu-bulu yang ada di baju kita, dan hal itu bukanlah hal yang sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia suci, tidak najis. Bahkan air liur, air ludah, mana tahu, ini contoh saja. Ada kucing, kita sholat, cicirnya ini air liur, kena pula di tangan kita, contoh, itu suci. Nah, kecuali ada darah, umpamanya kucingnya ini habis makan tikus, nah, air darah dari mulutnya, itu darahnya itu. Jadi oleh karena bulu kucing termasuk jilatannya, air liurnya itu tidak dihukumkan najis, maka kalau terkena pada orang yang sholat, baik badan ataupun pakaian atau tempatnya, maka tempat tersebut tetap suci. Oleh karena itu sholatnya pun tetap sah. Nah, kecuali pula kencing kucing, nah, itu lainlah pula, karena kencing kita dan mayoritas orang, hampir semuanya, kalau kencing kucing itu najis. Kencingnya najis, tainya apalagi.